Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku. Salam kenal, saya nama Supriyanto. Usia saat ini di usia 45 tahun. Dan Alhamdulillah, pagi ini saya beraktivitas di daerah Kebon Jeruk. Saya sehari-hari sebagai penjual somai, teman-temanku semua. Terus ya sambil jagain anak-anak. Saya bekerja dari rumah saja. Saya jualannya online. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu somainya apa, namanya somai Wondes. Nah, dalam menjalankan aktivitas teman-temanku semua, saya dulu bermimpi waktu saya kerja kantoran, salah satu hal yang saya inginkan adalah saya ingin bekerja dari rumah, karena saya merasa kerja jauh dari anak. Terus satu hal yang membuat saya kepala pusing terus-terusan, terus berpikir saya nggak nyaman adalah karena kemacetan Jakarta yang luar biasa. Waktu terakhir saya bekerja di Surya University sebagai IT manager di sana, dan uh, saya merasakan setiap hari lama-kelamaan kok kerja jauh ini mumet juga, bawa mobil di jalanan macet. Yang tadinya saya nggak punya mobil, akhirnya kredit mobil, dan ternyata di jalanan tuh bikin stres. Pas pulang kerja lagi capek-capeknya, lagi ngantuk-ngantuknya harus nyetir. Terus saya berdoa ke Tuhan selalu bahwa saya pingin banget gimana caranya usaha dari rumah sendiri dan bisa menghasilkan uang sambil rebahan. Alhamdulillah, doa-doa saya itu diijabah, teman-teman. Tetapi setelah saya jalankan, saya senang dong. Doa saya diijabah dengan cara yang sangat bagi saya zaman dulu yang menyakitkan, menyedihkan, karena kondisi saya keluar kerja, gaji saya waktu itu banyak yang nggak keluar karena kantor udah mulai oleng. Terus ujung-ujungnya saya juga punya hutang yang sebanyak-banyaknya. Waktu itu level tertinggi hutang saya, yang saya tadinya biasa nggak punya hutang. Saya gara-gara menolong orang, mau belajar usaha, akhirnya saya punya utang, dan utang itu utang berbunga, teman-teman. Oke, setelah itu saya coba jalankan pada saat pandemi justru saya baru bisa up. Jadi saya 2017 resign, 2018, 19, 2019 awal baru bisa mulai ada, bisa bergerak. Tapi waktu itu kondisi keuangan saya udah mulai nggak punya hutang, karena kantor saya yang lama itu bisa melunasi duitnya dan saya bisa bayarkan hutang itu, teman-teman. Tetapi dengan kondisi pendapatan yang sangat-sangat minim per minggu itu saya bisa memberikan 500 ribuan gitu ya. Nah, kondisi saat itu yang saya alami adalah pada saat corona justru berbalik, saya bisa survive dan malah lebih bertumbuh gitu, teman-teman. Nah, satu sisi dengan kondisi yang mulai nyaman segala macam, mulai adalah pendapatan yang bisa saya dapatkan dengan cara saya bekerjanya sambil rebahan. Nah, muncullah hal baru, teman-teman. Muncul hal-hal yang baru. Saya tuh ternyata mulai ngantukan, mulai gampang banget pagi-pagi udah tidur, mulai banget loyo, mulai banget lemah, lesu gitu ya. Duit kadang-kadang ya ada, tapi kok badan saya loyo-loyo aja. Padahal saya dulu asumsinya kalau udah di rumah santuy, badan fresh terus, karena saya ngelihat kalau saya dulu ke mall gitu, ke orang, para anak-anak muda atau para bisnis mungkin ya gitu ya, mereka tuh ke mall fresh banget gitu. Kalau saya ke mall tuh udah dengan tenaga sisa, walaupun kelihatannya smile pada depan ini pulang kerja gitu kan katanya sisa, tapi mereka gitu, teman-teman, rata-rata yang kalau saya perhatiin orang-orang Chinese gitu ya, ke mall tuh fresh gitu, seger dengan, mungkin justru mereka lagi tenaganya tuh lagi jos-josnya pada saat mereka ke mall gitu. Nah, saya dan itu tuh kan posisinya, wih, lagi loyo-loyonya ke mall gitu. Nah, saya wah, berarti kayak mereka enak jadi wirausaha atau apa bisnis mungkin ya, kayak gitu lah. Asumsi saya. Nah, pada saat udah mulai belajar, saya udah terjun langsung lah, kok saya malah loyo mulu ya, malesan gitu. Dan makin kesini berat badan saya makin naik gitu. Lah, ini tanda-tanda gak beres nih. Malah saya, pokoknya sisi badan saya itu menurut saya nggak fit lah gitu, fit atau bugar gitu ya. Maka di tahun ini akhirnya bunda itu kerja lagi, beliau belajar olahraga, dan saya kebuka pikiran saya, oh iya, satu hal yang problem diri saya adalah apa, saya jarang olahraga, dan kalau olahraga pun paling renang itu juga nggak rutin ya. Nah, terus saya baru ngerti ternyata semakin tua, saya dengerin Mas Adik Rai gitu ya, semakin tua otot kita tuh semakin lemah.
Kalau otot makin lemah, tulang kita yang kena. Tulang kita yang kena kolesterol, kena lemak, DLL itu akan terus berlanjut dan sampai suatu saat pada saat itu semua udah nggak mampu, ya udah bisa jadi kalau sakit bisa sampai ke komplikasi dan macam-macam. Dalam, kok bisa ya? Nah, terus cara ototnya biar kuat gimana gitu. Nah, ternyata ada olahraga yang memang harus angkat beban. Ya, entah itu beban badan kita, entah itu ke fitness segala macam, entah dengan barbel atau apa gitu. Nah, semenjak itulah saya ini masuk ke bulan kedua, saya belajar olahraga dari rumah saja, karena saya memang sebelum ke fitness segala macam, pokoknya saya berpikir dimanapun saya bisa berolahraga dan saya coba cari referensi dan bisa gitu. Nah, akhirnya karena kalau bunda sekarang sudah mulai ke fitness, beliau angkat beban di sana sambil DLL lah, saya nggak begitu detail paham apanya, cuman terus akhirnya saya menular dan saat ini saya melakukan yang namanya tantangan olahraga 15 menit per hari selama 3 bulan, dan ini nanti akan saya jadi konten pertama teman-teman di sini, karena saya tadi berpikir bahwa wah, saya ini kan udah punya source konten yang memang saya suka, yang saya pembelajaran di sini, dan siapa tahu menginspirasi teman-teman yang kok saat ini badannya nggak enak, loyo, bahkan rezekinya juga sulit gitu ya. Salah satu yang harus dilakukan adalah pertama fisik kita diolah dulu, dan saya ini bukan mengajari, bukan menyuruh, bukan mencontohkan ataupun apapun, tetapi saya justru belajar. Nah, sama-sama yuk belajar teman-teman. Kalau memang ada dari saya yang bisa diambil, ya monggo. Kalau teman-teman punya kemampuan apa, terus bisa di-sharing, ya alhamdulillah. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi, kita bikin konten bareng tentang bagaimana badan kita biar fit. Karena saya dengar juga, selain dari Mas Adik Rai, saya juga dengar dari salah satu ustadz yaitu Zaidul Akbar, bahwa gimana kita mau beribadah kalau badan kita loyo. Dari asupan makanan kita jaga, dari olahraga fisik kita, entah ototnya tadi, tulangnya, kita coba pembelajaran, dan nggak ada kata telat teman-teman. Saya di usia sekarang, saya dulu zaman mudanya olahraga sering silat segala macam, tetapi asumsi saya kalau udah silat itu biar gagah, biar bisa menggait yang bening-bening lah gitu, karena dulu belum punya pasangan. Dan intinya saya dulu terinspirasi dari sandiwara di radio Sayur Sepuh yang waktu itu silat-silat gitu, belum tahu esensinya apa sebenarnya saya belajar silat. Saya belajar taekwondo, ya ikut, cuman ya udah gitu-gitu aja, nggak punya esensi, nggak punya hikmah, nggak punya nawa itu sebenarnya untuk apa. Dan saya dengerin dari obrolannya atau ceramahnya Ustadz Zaidul Akbar, saya pegang bahwa level tertinggi dari olahraga adalah untuk ibadah. Wah, ini kalau udah ke situ, saya kira emang udah harus dilakukan. Dan saya percaya bahwa saya ini dulu gimana mau ibadah, kan saya dulu pernah pengajian, pernah ikut segala macam, tapi level yang namanya olahraga ini tidak ditekankan. Padahal Rasulullah, panutan kita, beliau itu seorang olahragawan yang badannya sih sampai kayak Adrian Maulana gitu, yang kotak-kotak gitu, sampai batu yang ditumpuk-tumpuk. Artinya beliau luar biasa, entah berkuda, entah memanah, nah itu kan yang dicontohkan beliau, entah berlari gitu ya. Dan juga beliau itu sangat jaga pola makan. Dan saya juga baru akhir-akhir ini banyak dibahas yang namanya intermittent fasting ya, entah itu Adik Rai, entah itu Deddy Kombuser. Dan jadi sorry tadi keputus videonya, kepenuhan HP saya teman-teman. Dan ngomongin masalah fasting tadi ya, ternyata saat ini penyakit di masa depan, salah satu yang penyebab utamanya itu bukan karena kelaparan, tapi justru karena kebanyakan makan. Nah, ini overweight segala macam. Dan ini saya alami teman-teman pada kantor, saya udah di rumah aja gitu. Saya kerja dari rumah aja gitu. Ternyata yang terjadi pagi-pagi saya udah sarapan nasi, udah dimasakin, saya makan, saya syukurin, dan habis itu ngantuk tidur. Terus berulang-ulang, dan akhirnya badan saya kegemukan. Dan ujung-ujungnya saya justru tidak sehat. Yang tadinya saya berpikir di rumah itu sehat, saya pengen bugar gitu, boro-boro. Malah saya jadi ngantukan, penyakitan, mudah banget drop. Pokoknya masuk angin lah, loyo, lemes gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini, di berapa bulan ini lah, 2 bulan inilah, bunda itu ngantor lagi segala macam. Terus beliau ngobrol-ngobrol sama temennya, atau entah gimana ada inspirasinya, mulai olahraga sampai ngikut ke fitness. Dan dari situ saya juga ke bawah, akhirnya dikit-dikit saya ngikutin, saya cari, saya nonton Adik Rai, segala macam referensi. Akhirnya saya coba, bulan kemarin, sebulan saya coba praktek olahraga apapun, bergerak apapun.
terus lari-lari, jogetan setiap pagi 10 menit, dan alhamdulillah lolos sebulan. Dan ini masuk ke episode kedua, saya coba belajar untuk tantangan selanjutnya 15 menit per hari uh, bergerak. Dan mulai sekarang karena bundanya itu olahraganya ke apa namanya, ke fitness, ke fit hub gitu ya. Akhirnya saya mulai dikasih tahu, oh mas, ini kalau kita ini sebaiknya udah angkat beban. Wih, saya telusurin lagi, oh benar, ternyata yang dibilang, saya dengerin adik Rai, kenapa kita itu semakin usia otot kita semakin mengecil atau gimana lah, mengkeret apa bahasanya ya. Pokoknya silahkan tonton sendiri. Intinya begitu. Sebaiknya yang perlu kita lakukan adalah penguatan otot, karena otot kuat tulangnya akan kuat, daya dalamannya juga akan kuat gitu. Jadi selama ini saya nggak begitu sampai saya disampaikan oleh teman saya dulu, ada cewek yang dia tuh kalau nggak, saya kan olahraga, wah saya kan ngikutin 7 minute waktu itu, tapi sesekali dibilang, bro olahraganya angkat beban bro, aku mah ini aja gitu, karena esensinya saya belum dapat. Dan karena bunda melatih itu, akhirnya saya beli barbel lagi. Saya dulu punya barbel zaman ngekos, di kos-kosan tuh ada, karena pada bubar saya bawa satu yang berat 5 kilo, cuma satu doang, dan itu jarang saya pakai. Terus akhirnya karena kemarin bunda ngomong gitu, saya beli lagi 5, jadi imbang kanan kiri 5-5. Alhamdulillah saat ini sudah mulai mulai coba menantang diri, dan efeknya sekarang saya udah nggak ngantuan, plus pola makan saya jaga. Saya tambah satu lagi, saya belajar puasa Daud. Jadi walaupun saya udah mengurangi nasi, cenderung nggak makan nasi, itu bisa seminggu sekali juga jarang gitu ya, tetapi sesekali masih ketinggi karbo saya, dan saya mesti ngantuk. Nah saya coba lagi, gimana caranya? Saya coba, kalau teman-teman tadi pernah saya ngomong di depan masalah intermittent fasting ya, yang pak puasa sejam ini berapa jam nggak makan, saya kembalikan ke syariat aja, saya ikutin caranya. Ya cara terbaik adalah menurut saya gitu, adalah puasa Daud. Ya sehari puasa, sehari enggak. Itu masih bisa mengontrol berat badan yang berlebih. Karena saya sebenarnya bukan masalah berat badannya, tapi gimana lemak saya, terutama yang kalau cowok kan di perut ya, itu bisa tertahan. Nah kalau kita benar-benar kalau makannya ini, karena kalau udah makan susah kontrolnya teman-teman. Salah satu kontrol dipaksa adalah dengan saum. Nah kalau teman-teman happy-nya di intermittent fasting ya nggak apa-apa, itu lakukan aja gitu. Kayak si bunda juga intermittent. Kalau saya intermittent malah nggak, malah berat gitu. Saya lebih better puasa yang benar-benar real puasa, yang kalau Senin Kamis menurut aku, kalau aku sendiri, bagi aku masih cenderung makannya masih tinggi. Jadi harus saya hold dengan cara one day puasa, one day enggak, yaitu dengan puasa Daud. Nah itu coba yang saya terapkan, dan ini adalah video pertama saya di channel ini. Moga-moga bisa terus konsisten saya niatkan gimana caranya saya belajar bugar, dan siapa tahu ada manfaat juga teman-teman yang sama-sama belajar. Yuk, siapa tahu nanti bisa kolaborasi atau apa, kita jadikan konten ini sebagai pembelajaran, dan juga nanti ke generasi-generasi selanjutnya, supaya mereka tuh lebih aware bahwa sehat aja tidak cukup, tapi harus bugar. Karena kalau dibilang sehat ya, badan kita selama sehari-hari itu bisa bilang overall sehat ya. Tapi kalau udah loyo kan nggak fit, nggak bugar gitu ya. Jadi harapan saya coba mencari hikmah dari Ustadz Zaidul Akbar, bahwa kita mau ibadah malam, sholat ke masjid yang terus-terusan gitu ya, istiqomah, itu kalau fisiknya nggak bugar, berat. Gimana kita mau berdiri lama, misalkan baca surah-surahnya mama, kita mau lebih khusyuk itu kan butuh badan yang bugar. Kalau badannya lemah, boro-boro khusyuk. Nah itu salah satu hikmah saya benar. Oh iya benar juga, berarti level tertinggi daripada kesehatan dan kebugaran kita niatkan untuk beribadah. Jadi bukan cuma di dunia, tapi yaumul akhir nanti pun juga bisa jadi bekal kita juga teman-teman. Karena sejatinya badan yang kita diberikan Tuhan ini ya, kita harus responsibel ya. Nanti pada saat kita kembali, pada saatnya kita ditanyakan, kenapa badannya kok rusak? Jangan-jangan begitu. Tapi ya walau alam, itu semoga kita kembalikan. Yang penting kita berusaha selagi masih ada time. Terus ya semoga dengan badan kita bugar, aktivitas kita bagus, bisnis kita lancar, apa yang kita dreamkan bisa jadi jalan gitu. Pokoknya roadnya pertama adalah ya badan kita harus bugar dulu, lanjut bergeraknya juga mantap, bisnis kita lancar, rezeki kita berkah melimpah. Kalau badannya bugar, kita mau bagaimanapun bisa berpikir dengan jernih. Tapi kalau badan kita sakit-sakitan, berpikir juga susah. Oke, see you next video. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.